Bayangkan ini, kamu memberi waktu, kamu memberi perhatian, kamu memberi usaha, tapi orang itu tetap tidak menghargaimu. Pesanmu dibalas singkat, usahamu dianggap biasa, keberadaanmu terasa tidak penting. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku kurang baik? Apa aku kurang berharga? Stoikisme mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Masalahnya bukan kamu tidak berharga. Masalahnya, kamu mencari penghargaan di tempat yang salah. Hari ini kita akan belajar apa yang harus dilakukan ketika seseorang tidak menghargaimu, menurut filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Dan percayalah, setelah video ini, cara pandangmu akan berubah total. Bagian 1. Kenapa rasa tidak dihargai sangat menyakitkan? Manusia adalah makhluk sosial. Otak kita diprogram untuk ingin diterima. Menurut psikolog Roy Baumeister, kebutuhan untuk dihargai dan diterima adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Itulah kenapa diabaikan terasa menyakitkan, diremehkan terasa menghancurkan, tidak dihargai terasa menyesakkan. Tapi stoikisme memberi perspektif brutal. Kita menderita lebih karena opini kita, bukan karena kejadian. Artinya, bukan sikap mereka yang menghancurkanmu, tapi makna yang kamu berikan pada sikap mereka. Kamu mengartikan, tidak dihargai sama dengan aku tidak penting. Tidak diperhatikan sama dengan aku tidak cukup baik. Tidak dibalas sama dengan aku tidak layak. Padahal itu hanyalah interpretasi, bukan fakta. Bagian 2. Kesalahan besar. Mencari nilai diri dari orang lain. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Masalahnya, banyak orang menggantungkan nilai dirinya pada pasangan, teman, bos, followers, orang tua, masyarakat. Ini seperti menyerahkan remote kontrol kebahagiaanmu ke tangan orang lain. Stoik menyebut ini slavery of approval, perbudakan terhadap persetujuan. Jika mereka menghargaimu, kamu bahagia. Jika mereka tidak, kamu hancur. Itu bukan kebebasan, itu perbudakan emosional. Bagian 3. Pelajaran Stoik paling penting. Epictetus mengajarkan konsep inti Stoik, dichotomy of control. Ada dua hal di dunia, yang bisa kamu kontrol dan yang tidak bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa kamu kontrol, perasaan orang, pendapat orang, cara orang memperlakukanmu, apakah mereka menghargaimu. Yang bisa kamu kontrol, sikapmu, reaksimu, standarmu, keputusanmu. Saat kamu menuntut orang lain menghargaimu, kamu menuntut sesuatu yang di luar kendalimu. Dan Stoik berkata, jika kamu menginginkan sesuatu di luar kendalimu, kamu akan menderita. Bagian 4. Jika dia tidak menghargaimu, lakukan 5 hal ini. 1. Berhenti memaksa dipilih. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menghargaimu. Seneca berkata, pergilah dari tempat di mana kamu tidak dihargai. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu punya harga diri. 2. Tarik energi dan perhatianmu. Perhatian adalah mata uang emosional. Apa yang kamu beri perhatian, tumbuh. Apa yang kamu hentikan, melemah. Saat kamu terus mengejar perhatian mereka, kamu mengajarkan, perlakukan aku seadanya, aku akan tetap tinggal. 3. Berhenti menjelaskan nilai dirimu. Orang yang menghargaimu tidak perlu diyakinkan. Orang yang tidak menghargaimu tidak akan percaya. Marcus Aurelius menulis, buang waktu untuk berdebat tentang orang baik. Jadilah orang baik. Yang keempat, tingkatkan standarmu. Orang memperlakukanmu sesuai standar yang kamu toleransi. Jika kamu menerima, balasan seadanya, usaha setengah hati, perhatian minimal, itulah yang akan kamu dapatkan.
Yang kelima, jadi orang yang sulit digantikan. Stoik tidak menyuruhmu menjadi dingin, stoik menyuruhmu menjadi bernilai. Bangun, karakter, skill, kedewasaan, stabilitas emosi. Saat kamu menjadi berharga, orang yang tepat akan menghargaimu secara alami. Bagian 5. Kebenaran yang menyakitkan. Kadang, masalahnya sederhana. Mereka tidak menghargaimu karena kamu bukan prioritas mereka. Dan itu tidak apa-apa. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah hal-hal yang ditakdirkan padamu. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan, tidak semua orang harus dipertahankan." Penutup, jika dia tidak menghargaimu, jangan memohon, jangan mengejar, jangan memaksa. Lakukan ini. Perbaiki dirimu, naikkan standarmu, alihkan energimu, pergi dengan tenang. Karena pada akhirnya, orang yang tepat tidak perlu dipaksa untuk menghargaimu. Dan orang yang tidak menghargaimu sedang memberi ruang bagi orang yang akan melakukannya. Demikianlah video untuk hari ini. Tetap semangat dan terima kasih.